Shalom. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama Revival Total Ministry Batam dalam acara Mendengar Suara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Hari Selasa di akhir bulan Juni 2020. Tanpa terasa saudara, kita sudah menginjak memasuki semester yang kedua. Saudara, tidak terasa dalam waktu 1 tahun ini. Apapun yang kita lewati, saya percaya semuanya dalam kendalinya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita terus dipimpin oleh Roh ya, sehingga daging kita semakin lama akan semakin terkikis, dipretelin, sehingga yang tinggal adalah manusia baru kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini saudara bersama saya yang membawakan, saya Twin Wibowo, Revival Total Ministry Batam, Sumatera, Singapura. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lagi kita akan belajar malam hari ini, saudara boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan saudara yang berhubungan dengan tema kita malam hari ini. Tema kita malam hari ini adalah satu komando. Nanti juga boleh dari tema yang lain. Nanti kalau kita cukup waktunya kita akan bahas, kita akan jawab bersama-sama. Namun kalau misalnya tidak cukup waktunya, nanti kita akan bahas melalui WhatsApp group juga bisa. Bagi saudara yang belum tergabung dalam WhatsApp group, boleh menyampaikan pertanyaan, nanti kita akan berkomunikasi. Dilanjutkan nanti dengan kru, dengan teman-teman semuanya, anak-anak Allah yang boleh saling membantu. Haleluya. Saudara, sebelum kita lebih lagi, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi buat malam hari ini. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kerinduan-Mu untuk boleh menarik kami, mengembalikan kami kepada rencana-Mu yang semula. Malam hari ini kami datang, kami mau mendengarkan kehendak-Mu bagi kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bahkan Engkau sendiri yang berkata kami boleh menyelidiki isi hati-Mu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri-Mu. Malam hari ini Bapak Surgawi, kami minta damai sejahtera Allah boleh mengalir bagi kami semuanya, memenuhi hati kami sehingga kami boleh dengan tenang duduk diam di kaki-Mu. Kami boleh bersama-sama, bukan hanya teman-teman, bukan hanya saudara-saudara kami yang ada di luar yang mendengarkan siaran ini, melainkan kami juga yang ada di kabin siar ini boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus juga yang boleh menjadi pengantara bagi kami, yang boleh memberikan hidupnya. Dengan ketaatan-Mu kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa. Oleh karena pengorbanan-Mu, darah ketaatan-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberikan perintah-perintah-Mu bagi kami. Terima kasih malam hari ini kami juga mengizinkan Roh Kudus boleh membersihkan kami semua, mentahirkan kami dari segala kotoran-kotoran dunia, tembok-tembok yang memagari kami untuk tidak bisa mengenal Allah. Malam hari ini semuanya boleh dibersihkan, diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami boleh melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami minta Roh Kudus boleh mengajari kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memberkati malaikat-malaikat yang boleh melayani sepanjang hari ini juga. Kami memberkati kalian semuanya dengan hidupnya Tuhan Yesus, dan malam hari ini kami semuanya juga boleh bersama-sama dengan kalian semua, malaikat-malaikat surgawi, juga boleh mendapatkan hidupnya Tuhan Yesus melalui perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu, pengertian demi pengertian. Kami minta hikmat-Mu juga boleh mengalir bagi kami untuk mengerti dan menangkap isi hatinya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengambil tema satu komando. Nah, langsung saja saudara, saya menyapa semua teman-teman yang boleh bergabung malam hari ini ya.
Di Facebook ada Bu Ineke, ada Kak Uli. Nah, kemudian yang di WhatsApp, mungkin yang sudah bergabung, yang terdeteksi malam hari ini, Kak Uli dan masih Kak Uli yang di itu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengambil tema satu komando, saudara. Nah, kalau minggu kemarin saudara perhatikan, saudara boleh dengarkan apa yang disampaikan Pak Parlin. Saudara boleh yang live, yang mengikuti dalam setiap ibadah-ibadah, dalam setiap khotbah-khotbah. Saya mereview kembali kemarin tentang berdoalah demikian, gitu ya. Itu bagaimana di dalamnya Tuhan mengajarkan, bahkan kita seharusnya berdoa tidak untuk memuaskan daging, melainkan berdoa untuk pertumbuhan dan kelimpahan hidupnya. Kelimpahan hidupnya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, sekali lagi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 menjadi ayat yang begitu favorit, saudara ya. Namun dibarengi dengan hidup kita yang mau dipimpin oleh roh, dan terus mengesampingkan daging kita itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan demikian, saudara? Supaya apa? Ya, supaya jelas, saudara. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging adalah berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki oleh roh, saudara. Nah, malam hari ini, saudara, tentang komando, satu komando. Kalau saudara perhatikan, komando selalu identik, saudara, dengan satu perintah atau satu kata yang sering kita dengar di dunia militer tentunya, saudara. Nah, kalau kita mau ini sering orang hamba-hamba Tuhan membagikan, wah, memiliki seperti militer. Bahkan Alkitab juga memang mencatat bahwa seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan apa yang ada di belakangnya, gitu ya, dengan masalah-masalah dikesampingkan. Untuk apa? Untuk berjuang, untuk berperang, gitu, saudara ya. Jadi tidak pusing dengan keadaan. Nah, malam hari ini, saudara, sadar atau tidak sadar, saudara, kita sebagai orang percaya, saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita memiliki tugas yang lebih berat daripada militer yang ada di dunia ini, saudara. Memang kelihatannya waktu kita melihat bagaimana pelatihan militer-militer, saudara, itu akan mengerikan sekali, gitu, saudara. Namun sebenarnya, saudara, setiap kehidupan kita, saudara, kalau kita mau menyadari bahwa bagaimana proses daging, proses keinginan kita itu dirontokkan, saudara, itu boleh dibilang itu juga ekstrim, saudara. Bahkan Lukas 10 ayat yang ketiga, saudara. Nah, ini satu perintah, satu komando, saudara. Dari siapa, saudara? Di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus kita, saudara. Tuhan Yesus adalah panglima tertinggi yang diberikan mandat itu diberikan oleh Allah Bapa sendiri, saudara. Tuhan yang memberikan komando bagi kita. Kemudian bagaimana supaya kita mengerti? Jadi rentetannya adalah, saudara, Bapa Surgawi memiliki satu kehendak. Kemudian kehendak itu karena sudah didelegasikan kepada Tuhan Yesus menjadi panglima tertinggi, saudara, maka Tuhan Yesus akan memberikan perintah, memberikan komando kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya, saudara, setiap komando-komando itu, saudara bisa bayangkan seperti pemain bola, saudara. Negara memiliki visi untuk mencapai sebuah prestasi dalam sepak bola dengan visi, kemudian mengambil seorang pelatih dari luar negeri. Nah, pelatih yang tidak dikenal bahasanya, yang susah dimengerti, namun punya teknik yang tinggi, misalnya seperti itu, saudara. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menerjemahkannya itu, saudara? Itu diterjemahkan oleh
translatornya, saudara. Jadi ada orang-orang yang tidak memiliki dalam tanda petik kuasa untuk menentukan sebuah sikap, tapi dia begitu berkuasa karena apa? Itu menyangkut sebuah penerapan maksud dari sang panglima tertinggi, sang pelatih itu, saudara, yaitu translatornya. Nah, itu yang akan terus membimbing sekalipun apa yang disampaikan itu adalah apa yang diinginkan oleh seorang pelatih itu, saudara, sampai apa yang diinginkan pelatih tersebut, saudara, akan tercapai kepada para pemain, sehingga menghasilkan satu instrumen permainan yang dikehendaki oleh sang pelatih. Dengan cara apa? Diterjemahkan oleh sang asisten pelatihnya itu, saudara. Nah, malam hari ini, saudara, Lukas 10 ayat yang ketiga, ini satu komando bagi kita dari Tuhan Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, ini satu perintah yang kalau saudara perhatikan, karena kita nggak menempatkan diri kita jadi domba, saudara, maka wah, iya ya, gitu ya, kita di tengah domba, di tengah serigala, gitu. Apakah pernah kita berpikir, saudara, kalau kita menjadi domba ditempatkan di tengah-tengah serigala, saudara, wah, itu pasti ada satu kegentaran, satu ketakutan yang luar biasa menghadapi keadaan itu, saudara. Tapi kalau Tuhan berkata, aku menempatkan kamu sebagai seperti domba di tengah-tengah serigala, maka yang menempatkan itu tidak pernah meninggalkan apa yang ditempatkan itu, saudara. Itu adalah gembala yang baik. Bukankah Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, saudara. Bahkan ketika hilang satu, dia berkata dia cari yang satu itu meninggalkan yang lain, saudara. Karena apa? Karena dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, saudara. Nah, malam hari ini, saudara boleh merenungkan sejenak bagaimana bahayanya ketika saudara ditempatkan di tengah-tengah serigala, apalagi tanpa gembala yang baik, saudara. Tentunya kalau gembala yang baik, dia akan mengusir. Kalau ada serigala yang mau makan, mungkin ada di tengah serigala banyak, itu dibiarin. Tapi dia tidak pernah membiarkan kita digigit ketika si domba itu terus nempel sama sang gembalanya, saudara. Nah, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Itu dalam terjemahan yang terjemahan baru, ya. Nah, kalau di terjemahan sederhana, saudara perhatikan di Alkitab elektronik, saudara, dikatakan begini, Lukas 10 ayat 3. Sekarang pergilah dan perhatikanlah. Aku mengutus kalian masing-masing ke dalam keadaan yang berbahaya. Seperti keadaan domba-domba yang diserang kelompok serigala. Nah, ini lebih kalau saudara mau menempatkan diri saudara dalam keadaan itu, wah, ini lebih sadis, lebih mengerikan, gitu, saudara. Nah, saudara, itu adalah satu perbandingan kekuatan yang cukup jauh, ya, antara seekor domba dengan serigala. Apalagi dikatakan kelompok serigala kalau terjemahan yang sederhana tadi, terjemahan sederhana tadi. Itu, wah, itu satu kekuatan yang tidak mungkin domba bisa lolos. Kira-kira kayak gitu loh. Pokoknya kamu siap mati, gitu loh. Nah, namun apa yang Tuhan selalu terikat dengan hidup, dengan perkataannya. Tuhan selalu terikat dengan firman-Nya, saudara. Kalau dia menempatkan kita di tengah-tengah keadaan yang berbahaya di dunia ini, saudara. Karena apa? Jelas dunia adalah tempat peleburan, tempat pendidikan kita, saudara. Ketika Tuhan menempatkan kita, saudara, Tuhan memiliki perintah, aku menempatkan kamu di sana, gitu loh. Jadi, kalau Tuhan sudah tempatkan itu, saudara, tidak boleh cengeng, saudara. Apapun yang saudara hadapi ketika Tuhan tempatkan itu, percayalah, pasti ada jalan keluarnya, dan percayalah, saudara, bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ada satu keadaan ini di Yohanes 14, saudara. Kalau perhatikan di Yohanes 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17. Nah, di situ saudara ada satu proses bagaimana Tuhan mengucapkan janjinya kepada murid-muridnya, tapi di akhirnya dia berdoa sendiri kepada Bapa Surgawi untuk apa, saudara? Untuk melindungi semua murid-muridnya, bahkan orang yang percaya melalui pemberitaan murid-muridnya, saudara. Nah, saudara, malam hari ini ketika komando itu, saudara, tadi katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Coba kita ke Yohanes 14, saudara, ayat yang ke-16 sampai 19 ya. Coba kita baca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Tetapi kamu akan mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini perbincangan, saudara. Satu perbincangan, sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, saudara. Ini masa-masa di mana dia menjelang ditangkap, saudara. Dia berbincang-bincang dengan murid-muridnya, menetapkan hati murid-muridnya untuk tetap berkata, aku mau tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan meneguhkan hati murid-muridnya, sudah, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Walaupun, saudara, Tuhan juga berkata, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala di muka bumi ini, saudara. Tapi, saudara, Tuhan bukan pemberi janji yang palsu. Janji yang manis. Itu ada lagunya, saudara. Saya suka itu, ada di aransemen jadi jazz gitu. Saudara, dikatakan dia tidak meninggalkan sebagai yatim piatu. Ini janjinya, saudara. Kemudian, saudara, di Yohanes 17 mulai ayat yang ke-14 saya ambil, saudara. Tuhan berkata demikian. Dan ini adalah doa ketika dia berdoa kepada Bapa, saudara. Dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Saya sering berkata, di Yohanes 17 ini adalah bagaimana dia berjuang. Dia membawa semua orang yang percaya ke hadapan Bapanya untuk menerima, ada dikatakan untuk menerima hidupnya Tuhan, ada dikatakan di sana melindungi dari yang jahat, saudara. Saya lanjutkan dulu, Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. 15. Aku tidak memintamu untuk mengambil mereka dari dunia, tetapi untuk melindungi mereka dari yang jahat. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Saudara, janjinya kepada murid-muridnya di Yohanes 14, kemudian ditunaikan dengan dia menghadap kepada Bapa, dia menyampaikan janjinya itu kepada Bapa. Untuk apa? Melindungi semua murid-muridnya, membawa mereka ke hadapan Bapa, saudara. Mengakui setiap murid-muridnya, bahkan orang yang percaya karena pemberitaan muridnya. Saudara bisa baca nanti doanya Tuhan Yesus itu, saudara boleh menempatkan dengan posisi begini, saudara, lebih gampang itu waktu saudara baca Yohanes 17 itu, saudara, bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa, saudara duduk diam, rasakan bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di dekatmu. Jangan menjadi seperti Petrus yang ketiduran waktu Tuhan Yesus berdoa, saudara.
Dengarkan dia berdoa, bagaimana dia membela kita. Mungkin kalau orang hukum lebih cepat ini, karena apa? Karena bisa menempatkan, menjadi seorang lawyer yang membela kliennya gitu. Tuhan Yesus di atas lawyer, saudara. Lebih dari sekedar lawyer. Dia menarik kita, menghisap kita menjadi bagian dia supaya boleh masuk ke dalam bagiannya Bapa. Nah, saudara, sebenarnya kalau semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang dikatakan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, menyadari keadaan yang saya sampaikan tadi, saudara, keadaan yang seperti murid-muridnya ditempatkan di tengah-tengah dunia yang kejam ini, saudara. Jadi, jika semua orang percaya sadar akan keadaannya ketika dipanggil dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya semua orang percaya akan memiliki hati dan cara berpikir yang sama satu dengan yang lainnya, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan saling mencari keuntungan, bukan untuk memakai cara-cara mungkin yang seolah-olah rohani, saudara, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan mungkin denominasi, saudara, gereja. Padahal sama-sama orang percaya. Kenapa harus gontok-gontokan, saudara? Karena apa? Karena tidak sadar bagaimana kita ditempatkan di tengah-tengah muka bumi ini. Ketika semuanya saling gontok-gontokan, saudara, padahal serigala sedang ada di sekeliling kita, saudara. Tipu daya si iblis sedang ada di sekeliling kita, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya tidak mau sadar posisi dan keadaan kita, saudara, maka akan gampang diterkam, gampang jatuh. Karena apa? Saling menjatuhkan. Belum diterkam oleh si serigala, saudara, sudah jatuh duluan, tinggal serigala makan aja. Karena apa? Saling berebut, saling bergontok-gontokan. Karena apa? Kurangnya pengertian dan kesadaran bagaimana hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana menjadi pelayan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Wah, kita berani berkata, saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kenyataannya, saudara, seringkali hanya sebatas saya pelayan gereja tertentu, saya hamba gereja tertentu. Tidak menempatkan Tuhan sebagai panglima tertinggi, saudara. Kembali ke komando tadi, saudara. Saat seorang prajurit, saudara, tadi saya bilang identiknya itu dengan identik dengan prajurit ya, dengan militer ya. Nah, jadi saya mau menggambarkannya sebagai posisi prajurit ya. Jadi saat seorang prajurit, saya catat ini, saudara, saat seorang calon prajurit itu dididik untuk menjadi prajurit, maka dalam pendidikan akan ditanamkan yang pertama, saudara, ditanamkan itu adalah nilai-nilai seorang pemenang, bukan pecundang. Dan kemudian dibarengi dengan penempaan kekuatan fisik, sehingga siap di segala medan peperangan, saudara. Bahkan untuk level pasukan khusus, saudara, itu sistem penggemblengannya itu jauh lebih keras dibandingkan prajurit biasa. Nah, itu biasanya kalau tentara gitu, saudara, di negara kita, saudara, untuk seorang tentara itu bisa mengalahkan orang sipil minimal 5 orang sipil gitu ya. Tapi pasukan khusus dididik untuk satu orang bisa mengalahkan 25 tentara, saudara. Berarti kalau 25 tentara itu 125 warga sipil. Perbandingannya demikian, saudara. Nah, apakah itu segampang itu prosesnya? Itu sangat berat, saudara, prosesnya. Kalau saya catat itu, saudara, ada beberapa hal, saudara. Ada beberapa hal yang saya tahu ya, untuk proses bagaimana menjadi seorang prajurit gitu ya.
Yang pertama tadi saya katakan, ditanamkan dulu nilai pemenang. Jadi yang apa namanya, penakut, yang apa gitu, itu wah digembleng, tidak ada rasa takut gitu ya. Kemudian apa? Ditanamkan nilai nasionalisme yang tinggi gitu. Bahkan ada satu korps itu punya semboyan, lebih baik pulang tanpa nama daripada gagal di medan tugas gitu ya. Artinya apa? Ya mending mati gitu daripada pulang jadi pecundang gitu sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu digembleng fisiknya secara keras. Oh, bahkan ada korps juga di negeri ini saudara, itu untuk mengambil baret itu harus berenang menyeberangi selat gitu ya, untuk mengambil baret. Makanya itu harga diri baret itu sangat tinggi sekali. Jangan coba-coba injak, atau untuk jangan sampai injak, sentuh aja, wah itu urusannya panjang gitu. Karena apa? Dia akan ingat bagaimana dia ngambil berenang mengarungi selat gitu ya, dengan derasnya arus gitu ya. Nah, dan yang jelas untuk pelatihan fisiknya lain saudara. Bangsa di negara kita itu militernya, kalau saudara baca di YouTube atau di Google saudara, itu untuk pasukan khusus saudara, itu dilatih dengan peluru tajam saudara. Wah, waktu latihan merangkak itu dengan peluru tajam gitu ya. Ya, jadi apa? Ditempatkan seperti Paulus, bahaya maut setiap hari, setiap saat waktu pembelengan itu, wah ditembakin gitu. Kalau lewat pas meleset sedikit ya udah lewat gitu saudara. Kemudian dibangun karakternya, ini yang paling paling kuat di sisi militer saudara, adalah apa? Senioritas, menghormati pimpinan itu. Wah itu benar-benar hormat saudara. Berbeda kalau yang semi militer, seperti kalau kita polisi gitu saudara, itu kalau saudara perhatikan di kedai kopi atau pas lagi makan dan makan, itu biasa saudara, seorang polisi pangkatnya bintara 1 atau bintara 2 makan dengan AKBP, dengan itu satu meja, itu biasa saudara. Kalau militer saudara, wah jangan coba-coba saudara. Tidak ada itu saudara. Sebagian besar mereka tahu diri. Jadi yang pangkatnya jauh di bawah itu cari tempat yang menyisih gitu ya. Sekalipun dia ajudan, dia harus ngawasin dari jauh gitu ya. Itu karena menghormati sekali. Apalagi pemimpin tertinggi, yaitu apa? Presiden kita gitu. Itu pimpinan tertinggi gitu loh. Makanya seorang prajurit saudara itu ditempa untuk memiliki kerelaan mati demi negara ini. Nah, sebagai pasukan khusus itu juga ditanamkan ternyata kerendahan hati. Kalau saudara perhatikan saudara, misalnya pas pampres gitu ya, atau dia pasukan, kalau di tempat kita ada Kopaska, ada Kopassus gitu ya. Prajurit-prajurit yang dengan keahlian khusus ini saudara, ternyata tidak semuanya punya pangkat yang bagus saudara. Kadang-kadang kalau saudara perhatikan itu, padahal dia Kopassus gitu, dia masih balok 2 gitu ya, atau dia Kopaska gitu, wah tim penyelamatan apa gitu. Ternyata tidak semuanya orang-orang yang punya pangkat tinggi saudara. Namun saudara, dengan tugas yang berat dan pangkat yang demikian, saudara boleh bayangkan. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita saudara. Wah, saudara berkata, aku anak raja gitu loh, aku anaknya Allah, aku harus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Nah, ini kadang-kadang satu penanaman yang salah saudara, sehingga apa? Menjadi tidak ada, wah merasa paling benar gitu loh. Jadi melupakan, ini yang saya bilang, komando yang muncul bukan dari komando yang sesungguhnya. Harusnya komando kita adalah satu komando. Siapa yang memberikan komando saudara? Saya bilang tadi di atas, yang memberikan komando adalah Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saudara adalah apa yang menjadi kehendaknya Bapa. Nah, tentunya tadi saya bilang dia memberikan komando bahkan yang sepertinya berat. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Nah, tadi di ayat itu saudara, yang Lukas tadi saudara, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti
anak domba ke tengah-tengah serigala. Seperti yang saya ceritakan tentang proses menjadi seorang prajurit tadi, saudara, itu adalah hampir-hampir mirip, saudara, hidup kita dengan prajurit. Tentunya prajurit masih bisa pensiun, saudara. Kita tidak bisa pensiun sampai selesai purna bakti. Purna baktinya kita adalah ya selesai, benar-benar selesai. Purna bakti kita nggak ada umur tertentu. Jadi kalau militer 60 udah pensiun gitu ya. Setelah 60 bisa menikmati. Kalau yang biasanya lari bisa aja lenggang kangkung pagi-pagi, nggak lari, nggak apel gitu ya. Tapi apa yang kita alami yang mirip dengan militer tadi menjadi seorang prajurit, saudara, sampai purna bakti kita ketika Tuhan memanggil kita. Jadi saudara, itu perlu dilakukan dengan konsisten setiap hari. Konsisten setiap hari, saudara. Jadi pelatihan itu terus menerus karena apa? Memang di muka bumi ini adalah tempatnya berlatih dan tempatnya kita untuk berperang melawan segala keinginan kita, saudara. Supaya apa? Kita menempatkan komando yang dari atas itu tinggal di dalam kita. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia selalu mengajari murid-muridnya untuk bersiap dengan keadaan yang berbahaya. Karena Tuhan datang dengan tatanan yang baru, kemarin saya bilang. Ada tatanan yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang berbeda dengan apa yang ada di muka bumi ini, saudara. Tatanan yang berbeda. Kalau muka bumi ini boleh berkata, wah, kalau orang bersalah tangannya harus dipotong, mata ganti mata, tangan ganti tangan, saudara. Siapa yang mau berkuasa dia harus bisa menguasai temannya, menguasai anggotanya, menguasai jemaatnya. Maaf. Kalau pelayanan kita sudah menguasai, saudara, kita sedang ikut dengan sistemnya dunia ini. Kita sedang keluar, kita sedang mengambil komando sendiri, saudara. Kita menyelewengkan komando yang Tuhan berikan, saudara. Bukankah Tuhan yang berkata, kalau engkau menjadi yang terbesar di antara yang lainnya, maka engkau harus menjadi yang terkecil. Kalau engkau menjadi pemimpin, maka engkau jadi pelayan bagi saudaramu. Komando-komando yang Tuhan Yesus berikan, saudara. Ketika murid-muridnya ada di muka bumi, dia berikan keadaan supaya apa? Kalian bersiap dengan tatanan yang baru ini karena apa? Berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia ini, apa yang diterapkan oleh dunia ini, saudara. Kalau seseorang meminta bajumu, kasih jubahmu. Kalau seseorang mengajak kamu berjalan 1 mil, ajaklah dia berjalan 2 mil. Saudara, tentunya ini bukan untuk orang lain, untuk kita semua. Seperti yang pernah diceritakan Pak Palin, wah ternyata ketika anaknya kasih jas sama orang, itu bukan untuk kita, itu untuk mereka gitu. Tidak, saudara, ini berlaku sama. Setiap orang yang percaya kepada pemberitaan Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus, saudara. Dia sudah memberikan contoh, sekalipun sangat singkat waktunya. Tetapi ketika murid-muridnya menerapkan, memakai tatanan itu dalam perjalanan pelayanannya, saudara boleh lihat bagaimana murid-muridnya berbeda dengan dunia ini, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang percaya harus mampu melewati setiap proses, setiap keadaan. Artinya mampu bukan berusaha dengan kemampuan kita. Pertanyaan minggu yang lalu, untuk keluar dari ikatan dunia, bukan dengan cara kita, melainkan dengan caranya Tuhan, dengan mengizinkan Tuhan yang berperkara, saudara. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan apa? Dengan dipimpin oleh Roh, saudara. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Nah, tadi saudara, mengapa
muncul komando-komando, muncul perintah-perintah yang lain yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu berawal sebenarnya dari sebuah pribadi, satu pribadi, di mana apakah kita mampu mengalahkan apa yang namanya kan manusia lama kita. Kita keluar dengan cara hidup manusia lama kita. Kalau itu tidak keluar, belum bisa keluar dari cara hidup yang lama, dan ketika Tuhan sudah menempatkan seseorang tersebut pada posisi yang tertinggi dalam sebuah komunitas, maka itu sangat cilaka. Karena apa? Karena untuk mengatasi dirinya sendiri saja belum mampu, akhirnya apa? Akhirnya memaksakan keinginannya itu untuk diterapkan kepada komunitas yang dipimpinnya. Misalnya seorang pemimpin perusahaan, ketika perusahaan memberikan target tertentu, target A, namun ketika si pemimpin perusahaan yang ditempatkan belum bisa menerima apa yang diharapkan oleh manajemen perusahaan, dia akan melahirkan satu perintah-perintah yang aneh-aneh sesuai dengan kemauannya, dan tentunya seringkali awalnya hanya untuk memuaskan daging, memuaskan keegoisannya saja. Tapi sebenarnya ketika itu dilakukan terus, itu akan berimbas kepada memuaskan dagingnya itu, saudara. Demikian juga seperti kita sebagai orang percaya. Orang percaya bisa berkata jemaat, orang percaya bisa berkata pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja, bisa berkata tentang hamba-hamba Tuhan. Ketika belum lolos dengan dirinya, maka akan menghasilkan komando yang lain, saudara. Yang pada akhirnya apa? Mengambil keuntungan, saudara. Bukankah demikian, saudara? Ketika seseorang yang dipercaya belum mampu, ketika seorang pemimpin perusahaan belum mampu menerima apa yang disampaikan oleh yang ditargetkan oleh manajemen perusahaan, maka dia akan apa? Mencoba yang lainnya supaya apa? Kalau bahasa di jalanan itu namanya tukang olah gitu. Tukang olah. Jadi apa aja diolah gitu loh. Dan untuk pelayanan-pelayan rohani, wah masih banyak yang terjadi, saudara. Mengolah keadaan untuk menghasilkan sesuatu keuntungan, baik itu buat dirinya sendiri maupun untuk golongannya sendiri. Sehingga tidak heran akan kita jumpai satu benturan demi benturan antara satu gereja dengan gereja yang lain, saudara. Sejatinya, saudara, kita memiliki penasihat yang mampu menasihati kita sebagai prajurit yang siap berperang setiap hari, yaitu Roh Kudus, saudara. Namun, saudara, seringkali peran Roh Kudus itu terabaikan. Sehingga, sekalipun kita berkata kita sebagai prajurit, karena melakukan dengan kemampuan kita sendiri, seringkali kita kalah berperang, saudara. Selalu kalah terus. Ini perkataannya Tuhan Yesus, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jauh ke depan, Roh Kudus sudah tahu untuk bisa diberitakan, untuk disampaikan kepada kita. Untuk apa? Kita mencapai sebuah pengharapan yang pasti itu, saudara. Tadi saya bilang kita tidak ditinggalkan yatim piatu, kita tidak ditinggalkan sendirian untuk berada di tengah-tengah kelompok serigala, di tengah-tengah bahaya, saudara. Tetapi dia berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu turun di tengah-tengah kita. Namun seringkali, saudara, mengenal Roh Kudus itu seringkali tidak dapat sampai kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Roh Kudus hanya dikenal dengan apa? Dengan kuasanya saja. Roh Kudus hanya dikenal dengan apa? Dengan sebagai penghibur saja.
Roh Kudus adalah penolong, seorang penolong, saudara. Seorang penolong itu adalah seorang penghibur, seorang pelatih, seorang semua ada di dalamnya ketika dia adalah seorang penolong bagi kita, saudara. Ketika Tuhan menempatkan komando kepada kita, aku mengutus kamu. Tetapi, saudara, dia menempatkan pribadi yang tidak berbeda dengan dirinya, saudara. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita hari-hari ini, saudara. Jadi, saya merasa menjadi sangat aneh, saudara, ketika jemaat mengalami permasalahan demi permasalahan harus datang kepada gembalanya. Pokoknya masalah apapun saya datang sama gembala. Dan kondisinya, karena sama-sama tidak mengerti, maka gembala hanya akan terus menjadi pelayan, dan pelayan. Tanpa disadari hanya akan memuaskan daging si jemaat. Dan mungkin kalau berhasil, seorang hamba Tuhan mendapatkan pujian. Seorang pelayan mendapatkan pujian. Tetapi saudara, sebenarnya ketika kita memperkenalkan pimpinan tertinggi kita, Allah Bapa, kita perkenalkan panglima kita, Tuhan Yesus, memperkenalkan pelatih kita, penolong kita, yaitu Roh Kudus setiap hari, maka setiap jemaat, saudara, setiap jemaat boleh melakukan apapun dengan berani. Oleh karena apa? Dia yakin ada penolong di dalam hidupnya. Ada pelatih di dalam hidupnya untuk melatih melewati keadaan-keadaan tertentu, saudara. Keadaan-keadaan yang diperhadapkan dengan dirinya, saudara. Tuhan yang menempatkan itu bagi kita. Tuhan Yesus memberikan kita satu fasilitas yang luar biasa. Dia adalah pribadi yang sangat lembut dan sangat sabar, saudara. Suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 demikian, saudara. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada peran Roh Kudus di dalam hidup setiap orang percaya, saudara. Supaya apa? Supaya manusia baru yang ditempatkan itu bertumbuh sampai benar-benar kita dalam jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah ketika kita mendukakan hati Roh Kudus. Kenapa, saudara? Dia yang menjaga kita hari-hari ini. Dia yang memberikan pengertian bagi kita untuk melewati masa-masa sulit. Dia yang mengingatkan kita ketika kita melewati masa-masa yang bahagia, supaya kita tidak lepas kendali. Makanya Paulus katakan, hidup seolah-olah. Kalau kamu bahagia, ya udah, seolah-olah saja. Nggak usah terlalu bahagia. Kalau sudah bayangkan, kita sedang di dalam satu kawanan domba yang digembalakan gitu, saudara. Di sekeliling kita ada lingkaran serigala gitu, saudara. Ya, kalau dapat rumput yang bagus, bahagia saja gitu. Jangan sampai terkekek, akhirnya tergeletak, akhirnya bisa dimakan sama iblis, saudara. Atau merasa terlalu sedih gitu kan, tunggu dulu lah, aku istirahat, capek aku istirahat dulu lah. Sementara kawanan yang lain tetap berjalan dengan gembalanya, siap dicaplok oleh serigala, saudara. Hidup seolah artinya apa? Tetap menempatkan manusia baru kita menempel kepada Tuhan, siap sedia dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus, saudara. Kita sepakat, saudara, sebagai orang percaya, tadi saya katakan pimpinan tertinggi kita adalah Allah Bapa.
Kemudian kepemimpinan tersebut didelegasikan kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk kita bisa mampu melakukan kehendak dan pimpinan dari pimpinan tertinggi kita, saudara, maka kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Saudara, dalam Matius 10 ayat yang ke-7 dan ke-8, saudara, dikatakan begini, saudara, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, ini adalah panggilan sebagai orang percaya. Panggilan dan pengutusan. Pengutusan ini disampaikan oleh Tuhan, tadi dikatakan, untuk menyampaikan kebenaran ini kita seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Ditempatkan dalam bahaya setiap hari. Namun yang menjadi perhatian bagi kita sebenarnya, saudara, adalah ini adalah panggilan, saya boleh katakan panggilan yang umum, general, panggilan yang untuk semua orang percaya, yaitu apa? Memberitakan Injil, memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Namun saudara, dari panggilan ini kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Karena apa? Panggilan ini, saudara, harus ada tingkatan yang lainnya, naik levelnya, saudara. Ada panggilan yang spesifik bagi kita yang dikenan oleh Tuhan. Itu bicara tentang pribadi dan pribadi dan pribadi. Berurusan, Tuhan berurusan dengan kita masing-masing, saudara. Makanya di Matius 7, saudara, itu ayat 21 kan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya apa, saudara? Melakukan kehendak Bapa itu lebih daripada panggilan yang pertama tadi, saudara. Jadi kalau pertama, ketika Tuhan menyertakan karunia-karunia untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, saudara. Namun saudara, ada panggilan yang lebih tinggi adalah mendengarkan suaranya Tuhan, mendengarkan panggilan yang spesifik masuk ke dalam kita. Dengan apa? Pribadi lepas pribadi, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan secara pribadi dalam hidup kita, saudara. Itu spesifik, saudara. Yaitu apa? Dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dia itu. Kalau Tuhan memanggil kita, misalnya dipanggil untuk, udah kamu full time untuk mengerjakan pekerjaanku saja. Tuhan memanggil secara spesifik kepada seseorang, kamu datang ke sana, kamu antar beras, atau kamu datang ke sana, kamu sampaikan firman ini, gitu, saudara. Ketika itu benar-benar kehendaknya Allah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Di Matius 12 ayat 50, saudara. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Orang yang melakukan kehendaknya Bapa adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang sulung bagi kita. Matius 15 ayat 13, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Ingat, saudara. Memang Tuhan memberitakan, menyampaikan, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang sakit. Tapi beranjak kepada level yang selanjutnya, saudara. Benarkah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau hanya sebuah program saja yang terprogram? Ada kegerakan, kesembuhan, kegerakan kegerakan-kegerakan tertentu yang diciptakan oleh manusia oleh karena imajinasinya yang tinggi, saudara.
atau karena sesuatu yang dia ingin kerjakan saja untuk mencapai sebuah target tertentu, saudara. Karena sekarang hampir sama, saudara, gereja sudah tidak ada bedanya dengan dunia ini, dengan perusahaan, saudara, memiliki target-target tertentu. Apakah Tuhan berkata, beritakanlah Injil dan capailah sekian ribu jiwa? Yang paling utama, saudara, ketika kita mendengarkan komandonya dia, saudara, lakukan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan sedang menarik kita agar kita tidak terjebak dengan panggilan yang pertama tadi, saudara, panggilan yang umum tadi. Tuhan itu menarik kita supaya nggak terjebak. Sekalipun aku kasih karunia, kamu boleh menyembuhkan orang sakit, melakukan tumpang tangan orang rubuh semuanya, saudara. Orang mengalami hadirat yang luar biasa, saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita terjebak dengan keadaan itu, saudara. Tuhan mau kita naik lebih daripada itu. Paulus katakan, bahkan kita menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah, saudara. Tuhan sedang mengarahkan kita untuk benar-benar saat-saat ini, saudara. Kalau saudara boleh menyadari keadaan yang digoncangkan saat ini, saudara, Tuhan sedang berperkara bagi kita supaya semua orang tahu persis siapa pimpinan tertinggi dan mendengarkan komando yang daripada Dia. Saudara, dalam Kisah Para Rasul, saudara, 20 ayat 22 sampai ke 24, saudara. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan dan ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, kenapa Paulus sampai benar-benar memiliki, aku ini menjadi tawanan roh, dikatakan. Aku menjadi tawanan roh dan merelakan hidupnya untuk menghadapi sengsara, dikatakan. Menghadapi penjara dan sengsara yang menunggu dia, saudara. Karena apa, saudara? Dia mendengarkan, dikatakan tadi, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil. Dengan kerelaan hati, dia menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik itu, saudara. Tidak ada maksud tertentu, tidak ada keinginan yang lain dalam diri Paulus, saudara. Ada kemurnian di sana. Karena apa? Dia memandang komando itu dan menjalankan komando itu tanpa mempedulikan peringatan-peringatan. Bahkan ada murid yang lain, kamu jangan pergi ke sana. Tapi Paulus bilang apa? Untuk itulah aku pergi ke sana. Wah, jangan ke sana lah, itu medan yang berbahaya itu, kamu nanti mati. Memang untuk itulah aku menyampaikan. Karena apa? Dia dengar sendiri apa yang dikatakan Tuhan. Dan pendengaran akan Tuhan itu, saudara, tidak bisa dibuat-buat, saudara. Itu bertanggung jawab, saudara. Itu bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri, saudara. Jadi tidak gampang-gampang kita ngomong, saya mendengar suara Tuhan seperti ini, gitu. Tuhan ngomong saya begini, gitu. Harus diuji oleh roh, saudara. Apakah benar-benar itu komando dari Tuhan, atau ada yang nyempil dari dalam hati kita untuk mencapai sesuatu, mengambil keuntungan dari situ, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memiliki kerelaan dan bukan paksaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, karena kehendak Allah sudah diam dan tinggal di dalam hati, saudara. Saudara, seorang prajurit tadi, saudara, di awal saya katakan, seorang prajurit yang sejati, saudara, dia memegang komando. Makanya saya bilang, komando, komando, gitu. Artinya apa, saudara? Dia pegang inti sari dari perintah itu, inti sari dari panglima tertinggi itu, saudara. Dan itu bukan sebuah paksaan. Itu sudah menempel di dalam jiwanya, dalam jiwa seorang prajurit, gitu ya. Atau namanya apa itu? Jiwa apa tuh?
Itu jiwa korsa. Itu namanya jiwa korsa gitu. Dalam setiap orang percaya, saudara, Tuhan dalam masa kasih karunia ketika Tuhan Yesus datang dengan tatanan yang baru, dengan perintah-perintah yang baru. Coba kita ayat terakhir, saudara. 2 Korintus 3 ayat 3, saudara. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara, waktu kita menyadari pemimpin tertinggi kita berbicara dalam hidup kita, itu tertanam di dalam kita. Tidak ada rasa paksaan, terpaksa melakukannya, saudara. Namun dengan kerelaan. Dan kita berkata, ini aku Tuhan, aku menjadi bejanamu saja. Aku menjadi bejanamu saja, Tuhan. Seseorang yang sudah tertanam dalam dirinya, ada satu rasa kerelaan itu, saudara. Itu adalah orang-orang yang sudah mampu mengendalikan ego dan keinginan dagingnya yang memberontak, saudara. Nah, untuk mengendalikan ego ini sendiri, saudara, ketika kita sudah bisa mengendalikan, tentunya dengan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, jadi bukan usaha kita untuk hari ini aku tidak akan marah, hari ini aku tidak akan emosi, hari ini aku tidak akan ingin ini, tidak ingin itu. Seringkali itu akan menjadi gagal, saudara. Tapi waktu kita menyerahkan sama Tuhan, setiap hari, Tuhan ini aku, kuasai aku setiap hari. Ketika Dia yang hidup di dalam kita, maka ego itu akan selesai dengan sendirinya. Keinginan daging yang memberontak terus itu akan tenang dengan sendirinya, saudara. Karena apa? Kita hanya mengizinkan Dia yang hidup di dalam kita. Kita hanya mendengarkan komando yang benar. Kita hanya melakukan satu komando yang dari Dia sendiri, saudara. Bukan dari keinginan daging kita, saudara. Akhirnya, saudara, semuanya kita seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang yang sudah mengenal Tuhan dengan lama, seorang pelayan-pelayan Tuhan, ketika sudah mampu keluar dari keadaan, mampu keluar dari ego, dari keinginan daging, saudara, ketika sudah mampu hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka, saudara, sebenarnya, saudara, ketika kita memiliki orang-orang menyampaikan kebenaran, seharusnya kita sudah memperkenalkan orang-orang, jemaat-jemaat, diperkenalkan dengan sang pemilik komando itu, diperkenalkan dengan pemimpin tertinggi, yaitu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Diperkenalkan kepada pelatih, penolong kita, Roh Kudus. Sehingga apa? Itu akan memudahkan. Saya percaya kalau semua orang, semua hamba Tuhan bisa melakukan itu, maka tidak ada lagi gesekan satu gereja dengan yang lain. Karena apa? Semuanya sedang berjalan dengan pimpinannya Tuhan, dengan komandonya Tuhan. Saudara, satu lagi, saudara, prajurit itu memiliki ketaatan, saudara. Jadi kadang ini juga diselewengkan gitu. Jadi kalau di prajurit itu, saudara, itu kan makanya militer di sebuah negara itu bisa menguasai negara, saudara, ketika melakukan kudeta, saudara. Jadi itulah fungsi ketaatan kepada pemimpin tertinggi itu. Pemimpin tertinggi di sebuah negara adalah presiden, saudara. Nah, ketika ketaatan itu luntur dan hanya menerima
ketaatan kepada pemimpin lokalnya di atasnya atau mungkin di satu korpsnya saja, saudara, itu bisa membahayakan, itu bisa dikatakan makar, bisa dikatakan menjadi pemberontak, saudara. Saudara, waktu semua orang percaya memiliki ketaatan yang utuh kepada pimpinan tertinggi, saudara, maka ketika ada perintah dari pemimpin yang lokal yang tidak seperti yang dikehendaki Tuhan, dia akan tahu. Bahkan mungkin, karena kenapa saya bilang mungkin, saudara, karena kebanyakan sekalipun sudah tahu gembalanya udah arahnya udah agak melenceng gitu, kalau Pak Denny bilang itu selalu bilang baring kapalnya sudah nggak dibaring lagi, itu nggak ada yang berani mengingatkan. Itu yang bahaya, saudara. Karena apa? Sudah didoktrin, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Wah, itu bahaya sekali gitu ya. Tapi dengan kerendahan hati, kalau semua orang berjalan dalam kemauan dan kehendaknya Allah, akan saling mengingatkan, dan Roh Kudus yang akan menuntun dalam setiap keadaan demi keadaan. Haleluya. Itu malam hari ini, saudara, yang bisa saya sampaikan. Nanti saudara boleh menyampaikan pertanyaan, nanti kita akan bahas. Kita akan bahas bersama-sama dengan teman-teman. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau boleh memberikan pengertian bagi kami, supaya kami boleh terus memandang pimpinan tertinggi kami, supaya kami boleh terus memiliki ketaatan kepada Allah sendiri, dan kami mengizinkan hidup kami dengan kerelaan kami boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau berdiskusi satu dengan yang lain. Engkau yang memberikan hikmat, pengertian yang baru, boleh Engkau tambah-tambahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom, haleluya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi kebenaran firman Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya, saya menyapa teman-teman semua ya yang sudah bergabung malam hari ini. Puji Tuhan, selamat malam ya semua teman-teman yang sudah bergabung di grup WA dan di Facebook juga ya. Saya menyapa semua ya teman-teman ya. Kalau di Facebook silih berganti ya sebetulnya ya, yang di Facebook cukup banyak dari tadi ya. Ada dari Sibolga, dari Medan ya, dari Batam sendiri ada banyak ya yang pendatang-pendatang baru ya, yang mungkin melihat lewat ya, singgah sebentar gitu. Tapi apapun itu saudara, saya percaya setiap teman-teman semua dipilih oleh Tuhan ya untuk mendengarkan siaran ini, dan saudara boleh menghidupi apa yang kita dengarkan malam hari ini. Iya, tema kita malam hari ini adalah satu komando ya. Baik, saya menyapa dulu ya narasumber kita ya sebelum kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Saya menyapa dulu teman-teman kita atau para narasumber kita malam hari ini. Saya menyapa dulu Pak Jayadi. Shalom Pak, bagaimana kabarnya malam hari ini? Haleluya, salam Pak. Satu komando Pak, tetap semangat. Komando. Puji Tuhan ya. Ya, shalom Pak Twin ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Ya. Ya, shalom Pak. Semangat selalu, komando. Oh iya, mantap. Baik ya. Puji Tuhan ya. Malam hari ini ya, tema kita tentang satu komando ya. Ada ayat-ayatnya tadi yang
luar biasa ya. Diawali tadi dengan saya di Lukas pasal 10 tadi ya. Diawali dari Lukas pasal 10 tentang aku mengutus kamu, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Jadi kita diutus ya. Bayangkan saudara, domba itu tidak punya perlindungan kecuali dia ditolong oleh gembalanya, saudara. Dia tidak punya tanduk ya, kecuali sudah tua sekali. Tapi memang dia, dan kalaupun ada tanduknya itu melengkung ya, bukan seperti kambing gitu. Nah, saudara, kenapa dikatakan aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala ya? Jadi seperti itu sebetulnya ya. Kalau kita baca semua kisah daripada para rasul itu, saudara, sampai memang kedagingannya itu habis gitu ya, sampai habis gitu, supaya nanti tidak akan muncul lagi gitu, saudara, tidak akan muncul di dunia yang akan datang gitu, di hidup yang kekal gitu ya. Nah, saudara, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu ya, tentang Injil yang sesungguhnya gitu ya, seperti ini saudara ya. Memang saudara tidak menyenangkan bagi daging kita, saudara. Tidak menyenangkan, sungguh tidak menyenangkan, saudara. Ya, kalau kita lihat tadi ya, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala gitu ya. Terus sebagai tawanan roh gitu ya. Terus tadi di 2 Korintus pasal 1 tadi ya, 21. Kalau kita lihat di pasal yang kelima ya, sama sebetulnya, dimeteraikan gitu ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, ada satu ayat yang mirip dengan ini, tetapi saudara diawali dengan bahwa kita dipersiapkan untuk itu gitu. Untuk apa? Untuk penderitaan gitu. Di pasal 5 dia tadi ya. Kalau kita lihat ya tadi di pasal 5 itu ya. Pasal 5 ayat yang keempat sampai 5 itu. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang sedang disediakan bagi kita. Nah, tadi dikutip ayatnya dari 2 Korintus 1 ayat 21 itu ya. Nah, di sini kita melihat saudara bahwa kita dipanggil untuk sesuatu yang sebetulnya bukan menyenangkan gitu. Ya. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan saudara, kita mesti satu komando, nggak bisa bergerak. Jadi tujuan segala sesuatu yang diberikan kepada kita, baik senjata, baik kuasa, nggak boleh dipakai sendiri gitu. Memang awalnya kita akan ketika diperkenalkan itu tentu saudara, kita akan dilatih bagaimana cara mempergunakannya, cara mempergunakan iman, apa itu iman dan sebagainya. Tetapi semuanya nantinya harus tunduk di bawah komandonya dia gitu. Ini sebetulnya yang ini ya, sebetulnya yang luar biasa gitu ya. Baik, nanti sebelum saya lanjutkan lagi atau mungkin nanti ditambahin lagi sama Pak Tuin ya, saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Jayadi ya. Baik ya, silakan Pak. Haleluya.
Puji Tuhan. Ya, satu komando. Oh, puji Tuhan. Hari-hari ini memang kita harus ini saudara, mempelajari atau melatih diri untuk kita itu benar-benar mendengar komando yang asli. Artinya begini saudara, komandonya dari gembala kita gitu loh, gembala kita yang agung, imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus saudara. Kenapa? Karena hari-hari ini sangat membingungkan kalau kita tidak berpatokan kepada komandonya Tuhan. Karena apa? Satu sisi komando ini baik, tetapi belum tentu benar dan bisa berubah dari satu waktu yang mungkin waktunya boleh saya mau katakan sangat singkat. Ya, kayak plin-plan gitu loh saudara. Ya, ini teruji dan diuji oleh keadaan yang hari-hari ini dialami di muka bumi ini. Ya. Nah, tetapi untuk kita boleh mengerti komando, ya, saya melengkapi sedikit. Untuk kita boleh mengerti komando, kita memang harus mengenal suaranya. Ya. Ini saya kutip di dalam Yohanes 10 ayat 14 saudara. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kita juga harus mengenal siapa gembala kita. Kita juga harus mengenali suaranya, suara dari gembala kita. Nah, untuk ini perlu kita latihan praktek, tidak teori saja. Amin, saudara. Jadi kita perlu praktek bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana setiap saat, setiap waktu kita dibersihkan, kita tahirkan, kita kuduskan, kita cuci bersih dengan air yang hidup, kita mandi dengan air yang hidup, supaya roh, atau boleh saya mau katakan telinga roh kita atau panca indera roh kita itu semakin tampil cemerlang, ya, peka terhadap suara Tuhan, apa maksud Tuhan. Ini perlu latihan praktek, yaitu dengan meminta Ibu Roh Kudus setiap saat, setiap waktu, mempersilahkan mari Ibu Roh Kudus, ya, mari Ibu Roh Kudus, Engkau yang menjaga, Engkau yang membersihkan, Engkau yang berdaulat atas hidupku senantiasa. Minta sama Bapa Surgawi, mari Bapa Surgawi Engkau berbicara kepadaku. Minta sama Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi teladan buat setiap aspek hidupku. Engkau boleh bermanifestasi di dalam hidupku. Terus saudara, sehingga kita memiliki komando yang benar-benar dari Gembala Agung kita. Karena banyak sekali sebetulnya komando yang ada dalam hidup kita. Pertama, jelas sekali daging itu ingin berperan penting dengan memerintah kita. Ya. Nah, daging ini seringkali ditunggangi atau dimanfaatkan oleh si jahat, sehingga sebetulnya apa yang keluar dari keinginan-keinginan daging ini restu atau perintah atau komando dari si jahat sebetulnya, saudara. Ya. Karena kita tahu daging sudah ditundukkan oleh si jahat, saudara, dari Adam dan Hawa, saudara. Jadi nature-nya itu ada benih dosa di situ, benih si jahat di situ. Ya. Nah, untuk ini semua, saudara, ya, tadi sudah dijelaskan bahkan dengan ayat-ayat yang luar biasa, saudara, ya. Dengan Lukas 10 ayat 3 tadi, ya. Bahkan
Bahkan dalam 2 Korintus 3 ayat 3 ini boleh menjadi rema buat saya. Ternyata kita gitu loh saudara ya. Jadi nampak kita ini suratan Kristus. Itu kalau kita sudah melatih diri, kita sudah digembleng tadi ya. Kalau Pak Twin tadi bilang tentang TNI atau tentara di bangsa kita, ternyata terbagi-bagi ya. Ada tentara khusus, ada tentara biasa atau kayak mana gitu saudara. Tapi setelah latihan, setelah mengikuti program-program pelatihan saudara, wah itu baru dikatakan dia tentara gitu. Seperti itu kita juga, kita adalah tentara-tentara kerajaan Allah ya. Kita adalah tentara-tentara kerajaan Allah. Apalagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang sudah terhisap dalam pengajaran kita ini, dalam pemuritan, saya mau katakan, wah itu luar biasa saudara. Kita ini menjadi tentaranya Allah, kita menjadi alatnya kerajaan surga untuk merekrut, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin segala makhluk ciptaan di muka bumi ini, untuk boleh bertobat, untuk boleh diselamatkan, untuk boleh diperdamaikan dengan Bapa surgawi. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita harus mengenal siapa gembala kita. Kita harus mendengar suaranya. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin cukup ini Pak, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Ya, saudara, mungkin kita masih ada waktu ya, apa-apa ya, karena biasanya jam-jam kesini baru pada muncul, saudara. Ya, baik. Saya berikan lagi waktu atau mungkin kesempatan kepada Pak Twin ya, mungkin menambahkan lagi ya. Yang ada yang diingatkan lagi. Ya, silakan Pak Twin. Ya, haleluya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, saya percaya saudara, kita akan kalau tadi Pak Jayadi sudah melalui banyak proses baru dikatakan jadi tentara gitu. Jadi kalau masih dalam masa pendidikan baru dikatakan masih calon. Calon ada yang calon bintara, calon tamtama, dulu catam ada ya, calon perwira gitu ya. Setelah melalui proses yang panjang baru dikatakan menjadi perwira, menjadi tamtama, menjadi itu untuk proses dari calon ke itu udah prosesnya luar biasa. Namun pasca itu pun saudara, kalau sudah menjadi menjadi tentara pun, menjadi pasukan, itu bukan hanya akhirnya berhenti gitu. Makanya kalau yang paling kasihan gitu kalau mereka gitu kadang ada yang ngeluh gitu kan. Kalau ke zaman dulu itu upahnya itu sangat berbeda sekali antara TNI sama Polri gitu ya. Nah, sementara yang lari tiap pagi TNI gitu, mau perwira mau apa semuanya lari gitu pagi-pagi. Kalau udah Polri udah nggak ada, jarang, paling yang gendut aja dihukum gitu. Nah, ada satu ayat lagi, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama itu ya. Ini pernah kita bagikan kemarin, saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi nggak merasa berat nanti ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan daging. Nah, saudara, waktu makanya ketika Tuhan Yesus itu benar-benar satu perubahan yang luar biasa, saudara. Tatanan hidup, tatanan yang baru, peradaban yang baru itu datang ketika Tuhan Yesus datang. Sehingga dengan waktu yang sangat singkat itu pendidikan murid-muridnya 3 tahun itu luar biasa sekali, saudara. Itu luar biasa sekali, pendidikan yang luar biasa sekali.
Coba saudara bisa bayangkan, udah berapa lama kita jadi orang percaya gitu ya. Bagaimana murid-murid itu? Kemarin saya dikirimin video gitu dari apa namanya, orang tua teman saya gitu. Itu dikirim video bagaimana kematian murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Wah, kalau kita cuma melihat, oh iyalah dia muridnya Tuhan Yesus gitu kan. Tapi saudara, apakah pernah kita berpikir 3,5 tahun saudara mereka hidup, gimana cara matinya mereka semua saudara. Hari-hari ini saudara, ketika muncul apa namanya, orang yang hanya datang mendirikan gereja, kemudian dengan apa namanya, memiliki keinginan untuk mengumpulkan banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, saudara. Saudara, ini saatnya kita semua menyadari. Kita menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Kalau apa yang kita ajarkan hanya membuat, kalau engkau menjadi pengikut Kristus, hidupmu akan bahagia. Enggak. Saya mau berkata, dagingmu akan menderita. Bukan hidupmu ya. Hidupmu akan bahagia, betul. Tapi dagingmu akan menderita. Karena apa? Ya orang Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus itu aja menderita, maka kita mesti mempersenjatai bahwa kita pun harus mempersenjatai dengan pikiran demikian bahwa kita juga siap menderita gitu. Daging kita gitu. Bukan hidup kita. Karena apa? Hidup kita ketika mengalami hidupnya Tuhan, benar-benar kita mengalami hidupnya Tuhan, itu nggak akan menderita, saudara. Tapi badan kita pasti menderita, daging kita menderita. Kita mesti mempersenjatai itu. Jadi kalau ada yang mengajarkan kok akan enak, kok akan tenang hidupmu ini, maka jangan pikirkan apa yang dikatakan itu sebagai tubuhmu yang tenang, tubuhmu yang enak. Tidak, saudara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi saudara, daging tidak berguna. Daging tidak berguna. Sekali lagi saudara. Jadi mari kita bersama-sama. Prosesnya itu tidak tentara aja, prosesnya seperti itu saudara. Kalau bicara tentang apa namanya menjadi hamba Tuhan yang tidak diakui oleh hamba Tuhan yang lain, mari kita belajar dengan Paulus. 14 tahun baru dia diakui oleh murid-murid yang lain. Apakah Paulus memberitakan yang lain? Tidak. Paulus memberitakan Kristus. Apakah Paulus orang yang tidak dipandang oleh oleh orang? Dia sangat terpandang, saudara. Tapi dia mau 180 derajat. Bahkan dia 14 tahun baru diakui oleh murid-murid yang lain, saudara. Kalau baru mendirikan gereja 10 tahun, kemudian tidak diakui, wah, saudara masih harus belajar dengan GBI Tembesi Center. 11 tahun direndam. Saudara, ketekunan kita, kalau tentara sudah jadi tentara pun lari setiap pagi. Jiwa korsa itu saya tadi coba lihat di itu, jiwa korsa itu saya ingat itu kenapa? Wah, kalau orang sama-sama ketemu sama-sama tentara gitu, komando jiwa korsa, gitu kan? Itu sepenanggungan gitu dengan apa yang dialami dia setiap hari, prosesnya itu gitu. Karena apa? Dunia tidak pernah lihat proses yang mereka alami. Wah, kalau saya perhatikan ada yang syuting sekarang udah terbuka, sudah dilepas di hutan, cuma dikasih garam sama pisau aja. Yang tidak pernah, yang takut sama ular dikasih ular gitu. Itu menumbuhkan rasa yang sangat tinggi satu dengan yang lain. Makanya nggak ada lagi care-care satu dengan yang lain. Saya berdoa supaya kita semuanya boleh bertumbuh, mendengarkan komando yang benar dari Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Haleluya. Ini ada kesaksian nih, saya baca ya dari Ibu Yani ya.
Shalom, ini saya mau bagikan kesaksian. Saya percaya Tuhan Yesus gembala yang baik. Amin. Dia menjagai domba-dombanya 24 jam. Beberapa minggu yang lalu saya malam hari diserang roh jahat yang tidak kelihatan. Saya waktu tidur terasa ada serangan, saya mau dicekik leher saya. Tapi puji Tuhan, saya bisa melawan dengan nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan Tuhan Yesus dan ku nyanyikan haleluya. Karena saya di rumah sendirian setiap hari, tapi saya percaya dengan iman saya tidak sendirian. Karena ada gembala yang baik yang selalu menjaga saya 24 jam. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong doakan Ibu Yani ya Pak. Ya, tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, tetap nanti kita doakan ya. Di pengalaman-pengalaman seperti ini, ya, pengalaman-pengalaman mengalami pertolongan Tuhan ya. Nah, saudara, tadi dari nanti kita doakan ya Bu Yani ya. Kalau kita lihat tadi ya bagaimana Tuhan Yesus katakan ya, siapakah saudaraku? Itu di mana tadi ayatnya? Kalau nggak salah Matius 15 kalau nggak salah ya. Ayat 13 ya. Siapakah saudaraku? Saudaraku adalah mereka yang mendengarkan, yang mendengarkan suaraku gitu. Siapakah ya? Matius 12:50 ya. Iya, itu tadi ya. Jadi siapa saudaraku? Sering sekali saudara orang mengatakan dia anak Allah, dia itu dari dirinya sendiri. Ya, bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tadi ada satu ayat lagi ya. Di mana tadi ya? Yang tentang dia mengenal siapa kepunyaannya ya. Ada tadi ya. Ada yang ayat-ayat seperti itu. Jadi dia mengenal kita gitu ya. Dia mengenal siapa milik kepunyaannya gitu. Ya, jadi bukan kita yang mengaku-ngaku gitu. Bukan kita yang mengaku-ngaku. Jadi semua itu lewat proses. Memang awalnya nampaknya mudah. Ya. Seperti tema kita malam hari ini, kalau dikatakan tadi ya, sudah dijelaskan ya secara mendetail ya, tentang latihannya, tentang prosesnya ya, bagaimana menjadi tentara gitu ya. Nah, jadi tidak dengan mudah sebetulnya kita katakan telah mengakhiri pertandingan dengan baik ya. Baru ada satu orang lagi yang dipanggil pulang ya. Jadi ini ya, baru umur 52 ya, tepat jam 12 meninggalnya, dihubungkan semua saudara. Ya, 12 batu lah segala macam gitu ya. Ya, Bang saudara, untuk mengatakan bahwa telah menyelesaikan pertandingan dengan baik itu memang untuk menuliskan sih mudah gitu ya. Tapi kan Tuhan yang tahu gitu. Tuhan yang tahu ya, mending Tuhan sendiri yang mengatakan ya. Tuhan sendiri yang mengatakan berharga di mataku kematian hamba-hambaku. Ya, jadi kalau kita ikuti dari tadi ya, bagaimana latihannya, bagaimana prosesnya, itu butuh waktu, saudara. Nah, itu butuh kerendahan hati ya, untuk terus mengiring Tuhan gitu. Ya, kalau diceritakan tadi ya pelayanan kita ya sampai dengan hari ini, kalau kita lihat juga ya pelayanan kita RTM ya sampai hari ini boleh terus berjalan gitu ya. Ya, ada masanya euforia gitu, luar biasa gitu, melakukan penginjilan di alam roh gitu ya, bisa melihat ini, melihat itu gitu ya, bisa punya pelayanan ini, pelayanan itu ya. Tapi sering Tuhan uji juga ya. Kalau kita boleh bertahan sampai dengan hari ini, itu karena kita menyerahkan senantiasa. Kadang-kadang kalau mikirin, aduh dari mana dananya, gimana terus bisa bertahan, lanjut. Kadang-kadang pikir ya udahlah Tuhan, tutup aja lah daripada mikir capek. Ternyata tidak jadi-jadi, saudara. Itu karena apa, saudara? Kita mau senantiasa menyerahkan pelayanan ini, biar Dia yang pimpin.
Sampai hari ini kita belajar, saudara, bahwa Tuhan yang memimpin kita. Ya, kalau Tuhan yang sudah buka, tak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah mau tutup, tak ada yang bisa buka. Jangan enak-enaknya saja. Balik juga. Baik, ya, mungkin masih ada Pak? Kira-kira? Ya, baik, kita serahkan ke Pak Twin ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saudara boleh berlanjut ke WhatsApp kalau misalnya ada yang ini. Bu Yani, terima kasih untuk kesaksiannya. Percayalah Bu, Ibu selalu dalam lindungannya Tuhan. Percayalah bahwa Ibu tidak sendirian ketika Ibu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami malam hari ini bersama dengan keluarga Allah, bersama dengan anak-anak Allah dimanapun kami berada. Malam hari ini kami mengucap syukur untuk pengalaman yang dialami oleh Ibu Yani yang boleh dibagikan bagi kami semua. Terima kasih, kami percaya, kami berdoa bersama-sama untuk Ibu kami ini, biar setiap hari Ibu kami boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Allah, terus menyerahkan hidupnya ke dalam Allah, sehingga hidupmu boleh terus termanifestasi dalam hidup anakmu ini. Kesehatan, kekuatan boleh mengalir atas anakmu, hikmat, pengertian, hal-hal yang tersembunyi engkau boleh singkapkan atas ibu kami ini. Di masa tuanya, ibu kami ini boleh juga terus mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman kami semuanya, biar kami terus dibawa kepada satu keadaan untuk terus boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Kami mengenal Allah bukan apa kata orang, bukan apa kata kami dari tempat ini, melainkan setiap kami boleh mengenal Allah itu benar-benar oleh karena pengalaman kami dengan Allah, dan kami mengalami Tuhan setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini, biar damai sejahtera-Mu boleh mengalir bagi kami semuanya, anak-anak-Mu. Kami boleh terus Engkau menyatakan diri-Mu sendiri dalam setiap kami. Setiap kami boleh semakin hari bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh dan mengalami kepenuhan Bapa Surgawi sendiri. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Sekali lagi damai sejahtera Allah berlimpah-limpah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin.